Setiap tahun di kampung kami, masyarakat mengadakan khatam Al-Quran. Semua anak yang telah masuk SD dimasukkan lagi ke sekolah Al-Quran pada sore harinya. Dan biasanya siswa kelas 3 atau kelas 4 SD, maka dia telah khatam Al-Quran. SD-nya di SD negeri pagi hari, siangnya di sekolah kampung, yaitu MDA atau hanya sekolah mengajar Al-Quran. Waktu itu tahun 1978, saya kelas 4 SD. Berarti 3 orang kakak saya telah khatam Al-Quran. Meriahnya khatam Al-Quran ini di kampung karena selalu dirayakan dan dilombakan. Ada arak-arakan, ada makan makanan. Pokoknya seisi kampung akan heboh dan larut dalam pesta khatam Al-Quran. Ada penilaian untuk menentukan siswa terbaik. Juara pamuncak, juara 1 laki-laki sampai juara 6, juara 1 perempuan sampai juara 6. Dan selebihnya adalah juara penghibur. Semua anak pasti akan dapat hadiah, termasuk yang penghibur tersebut. Ketiga kakakku telah menjalani khatam Al-Quran ini, dan mereka semuanya dapat hadiah ranking penghibur. Mereka tak ada yang punya ranking 1 ataupun sampai 6, apalagi ranking pamuncak. Mereka semuanya dapat anugerah hanya sebagai penghibur. Ketika aku akan mengikuti khatam Al-Quran, ibu punya harapan besar kepadaku, karena aku adalah anak beliau satu-satunya yang sering juara kelas. Namun sebenarnya aku yang baik-baik saja, yang sedang-sedang saja dalam baca Al-Quran. Banyak siswa sekelas denganku yang jauh lebih pintar dan lebih bagus bacanya, sedangkan aku hanya pertengahan. Tapi ibu terus berharap ada satu anaknya yang dapat juara. Kalau enggak juara 1, ya mungkin juara 6. Tapi dia berusaha terus. Bacaanku biasa-biasa aja. Namun uniknya, apa yang akan kita baca di waktu lomba telah disampaikan kepada kita 2 bulan sebelum lomba. Jadi bacaan anak-anak yang khatam Al-Quran ini tidak semuanya bagus. Maka supaya tidak malu-maluin, biasanya guru ngaji atau guru Al-Quran telah memberikan apa yang akan kita baca 2 bulan ke depan waktu khatam Al-Quran. Ketika aku telah mendapatkan ayat yang akan aku baca, aku sampaikan kepada ibu. Dan ibu mulai menyusun proyek besar untukku agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ibuku guru bahasa di Madrasah Diniyah Pasir, Ampe Angke Canduang, Kabupaten Agam. Di sekolah ibu ada guru Al-Quran yang bagus. Jadi ibu bermaksud memprivatkan aku kepada guru tersebut selama 2 bulan sampai aku menjalani khatam Al-Quran. Aku nurut aja maunya ibu. Setiap sore ketika ibu udah pulang kerja, kami menuju rumah teman ibu tersebut, sekitar 2 km dari kampung kami. Kami pergi naik sepeda. Ibu memang selalu mengendarai sepeda ketika kerja, dan ketika aku pergi dengan ibu berdua dan juga selalu naik sepeda, ibu memboncengkan aku di belakang. Dan itu berlangsung hampir setiap hari selama 2 bulan.
Karena aku belajarnya malam, selalu habis sholat isya, kami sering nginap di tempat tersebut. Malah setiap aku belajar, kami berdua pasti nginap di rumah itu. 2 bulan aku memfasihkan bacaanku, 2 bulan kebersamaanku dengan ibu, 2 bulan pula kami punya ambisi yang sama. Aku harus mendapatkan salah satu hadiah, bukan hadiah penghibur. Itu tujuan kami. Bacaan yang harus kubaca itu hanya 3 baris, terdiri dari 3 ayat surat Al-Baqarah. Itu yang aku ulang terus setiap malam belajar sama guru privat tersebut. 2 bulan aku menjadi lancar dan fasih mengucapkan apa-apa yang akan kubaca nanti dalam khatam Al-Quran. Iramanya, intonasinya, semuanya aku sudah hampir hafal. Setiap sore ibu membawaku ke tempat itu, memboncengiku naik sepeda, dan setiap pagi habis sholat subuh kami kembali ke rumah. Itu selama 2 bulan. Namun ada sesuatu yang mengkhawatirkan guru privatku dan ibuku, karena aku tidak fasih 100% mengucapkan huruf H kecil, dan itu ada beberapa kali dalam bacaanku. Ini karena aku menderita amandel. Orang yang menderita amandel tidak akan fasih 100% mengucapkan huruf H. Tapi itu tentu saja sesuatu halangan kami. Telah dekat ke hari perlombaan atau khatam Al-Quran, bacaanku semakin baik kecuali membaca huruf H. Walaupun aku latih setiap malam, tetap nggak sempurna menurut guru privatku tersebut. Beliau menyarankan aku dibawa kepada guru yang lain sebagai perbandingan sejauh mana ketidaksempurnaanku dalam membaca huruf H itu akan mempengaruhi nilai juri. Kemudian ibuku mencari informasi siapa yang akan menjadi juri di khatam Al-Quran di kampungku. Alhamdulillah ibuku mendapatkan nama juri tersebut, dan ibu pernah kenal dengan juri itu. Dia tinggal di Bukit Tinggi dan juga sebagai guru Al-Quran. H-1 aku dan ibu pergi naik sepeda ke Bukit Tinggi, menemui sebuah masjid di mana juri itu mengajar di sana. Ibu membawa oleh-oleh berupa kerupuk sanjay yang sangat elok dan bagus dan tentu saja nikmat. Selama ini kalau ibu membeli kerupuk sanjay untuk kami, selalu ibu membeli yang pecah-pecah, yang dionggok-onggok supaya dapat kebagian semua kami. Tapi untuk guru ini istimewa, dibelikan sanjay yang paling bagus, yang paling enak, yang paling nikmat. Setelah minta izin ke pengurus masjid, dan setelah guru tersebut selesai mengajar anak-anaknya, kami dapat kesempatan untuk bertemu. Dan guru itu pun mendengarkan bacaanku. Wah, cukup bagus katanya. Mendekatin sempurna malah. Tapi sedikit kurang ya huruf H-nya katanya. Ya betul Ustadz, kata ibuku. Cuman anak saya ini amandel. Oh, kalau amandel memang itu udah maksimal itu, kata gurunya. Ibu pun merasa lega. Kemudian kami pamit. Ibu pun tidak berkata apa-apa lagi setelah itu, dan tidak memberikan apa-apa kecuali kerupuk sanjay itu. Cukup sudah persiapanku untuk mengikuti khatam Al-Quran besok harinya.
Tapi sebenarnya persiapanku hanya itu. Selama 2 bulan aku tidak makan minyak, tidak makan santan. Aku cuma makan nasi putih dan sayur. Lauknya adalah telur yang direbus. Itu nasihat guru privatku supaya suaraku maksimal. Ketika hari khatam Al-Quran, kami semuanya dijamu dengan mewah. Segala macam sambal, apalagi kuah cubadaknya yang begitu khas. Makan baka cepoh, baka tuntang. Namun aku tinggalkan teman-temanku yang makan lama. Aku pergi ke dapur menemui ibu, dan ibu telah menyiapkan nasi putih dengan telur yang direbus. Aku harus menahan seleraku sampai aku telah selesai membacakan bacaanku. Siswa dipanggil satu persatu sampai semuanya habis. Dipanggil berdasarkan nomor undian. Namun setelah semua undian dipanggil, aku belum terpanggil juga. Ternyata nomorku terselip di tempat lain. Dikira udah selesai, ternyata ada satu siswa lagi, yaitu aku. Gak terbayang berapa gelisahnya aku waktu itu. Aku bahkan sampai menumpahkan minuman di mejaku karena gelisahnya. Namun mungkin doa ibuku menyelamatkanku. Aku bisa tenang, santai dan nyaman ketika nomorku dipanggil. Aku naik panggung dengan percaya diri, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan. Kusempatkan untuk melihat guru juri itu. Dari pandangan wajahnya, aku merasa dia mengenaliku, anak yang datang ke tempatnya kemarin. Dan aku pun mulai membaca bacaanku. Kulihat suasana masjid tempat lomba itu berlangsung sudah amburadul. Sebagian besar masjid sudah kosong. Sebagian besar sudah pulang ke rumah untuk persiapan acara nanti malam. Jadi tidak banyak yang mendengar aku mengaji. Tapi semua itu tidak mempengaruhi diriku untuk mengeluarkan bacaan terbaikku. Dan aku merasa senang, sepertinya itu lancar sekali. Mungkin itu adalah bacaan terbaikku selama 2 bulan. Malam harinya pengumuman hasil. Semua siswa yang diperkirakan akan ranking 1 telah terpanggil semuanya. Mereka bertanya-tanya, "Oh, siapa juaranya?" Lalu namaku dipanggil sebagai pemenang juara 1. Termasuk semua guru ngajiku merasa tidak percaya. Namun aku dengan bangganya maju ke depan untuk mengambil hadiahku. Biar saja mereka tak percaya, karena mereka tidak tahu usahaku selama 6 bulan ini. Dan karena juga mereka tidak mendengar ketika aku mengaji. Hanya aku dan ibu yang merasa yakin aku sangat pantas untuk juara 1 dengan bacaanku yang memang bagus. Dan itu menjadi rahasiaku dan ibu. Juara 1ku karena sebuah pengorbanan yang besar. Aku yang tadinya tidak diunggulkan akhirnya mendapatkan juara 1 dengan hadiah lontin emas bunga mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.